Jumpa lagi dengan saya Stenia Salu dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian C, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bagian dari wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua, menerapkan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan juga pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu, yaitu melalui sejarah bangsa Indonesia. Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus bangsa, untuk tetap mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tidak hanya menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah pentingnya adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Gambar di samping menunjukkan semangat Bung Tomo dalam mempertahankan kedaulatan RI. Kedaulatan itu apa? Kedaulatan itu artinya kekuasaan. Mari kita mengamati gambar. Jadi di sini kalian wajib mengamati gambar yang saya tampilkan. Kemudian pertanyaan pertama itu, kegiatan apa yang terlihat dari gambar tersebut? Kemudian, apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian yang ketiga, bila iya, sesuai dengan pokok pikiran alinea keberapa dan contoh pelaksanaannya di lingkungan apa? Kemudian, gambar tersebut sesuai dengan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan terakhir, adakah manfaat dari gambar tersebut bagi diri Anda dan orang lain? Mari saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, ini adalah gambar sekeluarga sedang menata halaman dan juga menanam bunga bersama-sama. Nah, gambar tersebut sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokok pikirannya adalah pokok pikiran alinea pertama, yaitu persatuan. Ini terjadi di dalam lingkungan keluarga. Pasal dalam undang-undangnya yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaatnya jika kita melakukan hal tersebut yaitu yang pertama, dapat mencontohi kerjasama dalam keluarga dalam rumah kita. Kemudian dapat membangun persatuan dalam keluarga. Yang berikut, merasakan kenyamanan bersama keluarga. Dan juga yang terakhir, dapat membangun rasa persatuan di antara sesama anggota keluarga, bisa juga dengan anggota keluarga lainnya.
Berikutnya gambar siswa sedang mengantri untuk memberikan salam pada guru. Nah, apakah ini sesuai dengan pokok pikiran alinea? Ya, sesuai. Nah, ini termasuk dalam pokok pikiran alinea kedua, yaitu keadilan sosial, terjadinya di lingkungan sekolah. Pasal dalam undang-undangnya di sini kita ambil pasal, bisa dilihat, kita lihat ada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaatnya yaitu menanamkan budaya antri sejak dini, kemudian membangun keadilan di dalam lingkungan sekolah. Berikutnya adalah gambar pemilihan umum. Jadi ini pemilihan umum yang terjadi di daerah. Sesuai, ya, jawabannya sesuai dengan pokok pikiran alinea. Nah, termasuk dalam pokok pikiran alinea ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Pasal dalam undang-undangnya adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Manfaatnya adalah agar kita tidak golput. Kemudian yang kedua, dapat memberikan suara kita untuk memilih wakil-wakil rakyat. Nah, itu adalah beberapa contoh yang saya gambarkan dari pokok-pokok pikiran dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita masuk dalam rangkuman. Ini adalah rangkuman dari bagian A, B, dan C pada bab 2. Bagian pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama adalah pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Kemudian alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga adalah pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea keempat adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan juga dasar negara, yaitu Pancasila. Rangkuman kedua, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran ketuhanan. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pancaran nilai-nilai Pancasila. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau yang disebut recit yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis, dalam hal ini Undang-Undang Dasar, maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. Terakhir, tugas seluruh bangsa Indonesia adalah mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan juga kehidupan bernegara. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk pada penilaian harian kedua. Tetap pelajari yang saya berikan. Sekian dan terima kasih.